welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau bikin tutorial salah satu makeup yang paling banyak di request, yaitu clean makeup tutorial. Dan karena aku perhatiin banyak banget produknya ESQA yang ada di pouch makeup sehari-hari aku, jadi aku kepikiran gimana kalau sekalian bikin one brand makeup tutorial pakai produk-produknya ESQA. Hari ini aku nganternya ditemenin sama Kimchi. Yeay, Kimchi. Hai. Langsung aja kita mulai tutorialnya. Pertama aku mau mulai dari alis dulu. Aku tuh setiap make upan, mau make up apapun itu biasanya selalu mulai dari alis, baru aku skincarean, pakai primer dan sebagainya. Karena aku tuh nggak suka pakai alis pas kondisi kulit di sekitarnya tuh basah gitu loh. Karena jadi kayak lebih susah aja buat aku. Pertama aku mau pakai ini brow mascaranya ESQA. Ini yang warnanya clear dan ini tuh kayaknya udah brow mascara ketiga yang aku pakai, yang dua udah habis. Ini dari ESQA, dia tuh spulinya kayak gini. Yang aku suka dia tuh bener-bener ringan gitu loh di alis, tapi tetap bikin alis kita stay tahan seharian, tapi nggak yang sampai jadi kayak kaku banget gitu. Ini aku sisir-sisir ke arah atas. Nah kalau udah kayak gini baru aku mau isi-isi bagian yang kosong pakai brow pomade pensilnya. Aku inget banget ini tuh produknya viral, seviral-viralnya waktu zaman-zaman aku kuliah, tapi kayak waktu itu aku kayak masih terbatas ya duit jajannya, jadi aku nggak sempat nyobain dulu pas lagi viral-viralnya. Pokoknya aku isi di bagian yang masih botak-botak kayak gini tuh. Yang aku suka ini tuh dia brow pomade-nya bener-bener kokoh gitu loh, jadi nggak gampang patah, warnanya pigmented, dan jadi abisnya tuh bener-bener lama. Nah untuk bagian bawahnya supaya lebih rapi, aku mau conceal pakai concealer ESQA yang shades caramel. Yang terutama pengen aku conceal tuh bagian belakangnya karena banyak banget rambut alis aku yang gak rapi karena aku gak cukur alis. Ini bagian belakangnya udah di conceal, baru sisa-sisa yang ada di brush aku kedepanin juga. Nah kalau udah, biar makin kelihatan natural, aku tambahin lagi si clear brow mascaranya biar bener-bener kelihatan serat-serat alisnya gitu. Alis udah selesai, sekarang masuk ke skin preparation. Kunci makeup yang tahan lama itu ada di skin preparation yang benar. Jadi pertama aku mau pakai Supreme Treatment Essence dulu, ini dari ESQA. Jujur aku belum pernah cobain essence-nya ESQA yang ini. Kayaknya ini produk baru atau emang akunya yang nggak update. Kenapa ada Kimchi? Kimchi lagi apa sih? Kimchi! Kamu tuh dari tadi jadi figuran. Udah biarin aja ya, ada Kimchi di belakang. Nah essence-nya ini udah mengandung niacinamide, triple hyaluronic acid, ada alga extract, ada kafein, ada central asiatica. Jadi fungsinya tuh banyak banget. Bisa untuk calming kulit, terus meminimalisir tampilan pori-pori, mencerahkan kulit, dan meminimalisir tampilan tekstur. Nah pas banget kulit aku tuh kayak lagi iritasi gitu, karena kemarin sempat cobain skincare tapi kayaknya nggak cocok. Jadi kayak agak kebakar gitu loh, dan dia perih. Nah aku pengen pakai essence-nya karena ini kan juga ada central asiatica sama hyaluronic acid-nya ya, biar lebih calming gitu. Semoga nggak perih ya. Ini aku pakai di area yang iritasi itu, nggak perih sih, nggak ada rasanya, malah kayak dingin-dingin gitu. Coba ya pakai lebih banyak. By the way ini tekstur essence-nya tuh nggak yang terlalu cair gitu, jadi tetap kerasa efek hidrasinya. Dan ini udah aku apply di area kulit aku yang lagi iritasi, nggak ada rasa perih sama sekali. Seneng deh, soalnya tuh ngeiritasinya sampai kayak luka bakar gitu, terus ada teksturnya dan kering, ngelupas gitu. Sampai jidat aku juga jadi beruntusan. Happy deh. Nah ini essence-nya udah nyerap, aku mau lanjut pakai Supreme Hybrid Sunstick-nya ESQA, dan ini aku juga belum pernah nyobain. Bahkan aku baru tahu kalau ternyata ESQA ada produk sunstick-nya. Untuk SPF-nya ini cukup tinggi, SPF 50+, PA++++. Bentuknya roll on stick gitu. Dan udah ada kandungan rose hip oil, oatmeal, green tea extract, aloe vera, dan cucumber extract. Biasanya makin tinggi SPF itu tuh sunscreen makin lebih berat gitu loh di kulit kerasanya. Dan menurut aku kalau bentuknya sunstick kayak gini lebih gampang sih diaplikasiinnya. Ini sih nggak ada rasa berat sama sekali ya. Dan menurut aku combo si sunstick sama essence-nya ini bagus banget buat dry skin kayak aku. Atau kalau misalnya kalian lagi pengen bikin makeup yang finishnya lebih dewy gitu, yang lebih basah-basah, kalian bisa banget nih cobain combo ini.
Lanjut aku mau pakai primer. Ini salah satu primer kesukaan aku sekarang karena dia sangat melembabkan di kulit kering kayak aku. Ini yang primer serum hydrating. Biasanya aku pakai sekitar 1,5 pump. Terus aku apply ke seluruh muka pakai kuas kayak gini. Biar lebih hemat produk, terus juga lebih rata. Skin prep udah selesai, sekarang aku mau lanjut nge-correcting warna di muka aku, terutama under eye, pokoknya area-area yang lebih gelap. Dan aku mau pakai flawless liquid corrector ini yang warnanya orange. Biasanya aku tuh pakai kalau nggak yang warna orange, yang warnanya peach. Tapi menurut aku kalau yang peach itu tuh lebih cocok jadi korektor untuk kalian yang punya neutral undertone. Kalau aku kan undertone-nya cenderung lebih ke warm, jadi color correctingnya tuh lebih kelihatan kalau aku pakai warna yang lebih orange. Dulu aku tuh selalu nyepelein banget color correcting karena kayak males nambah-nambahin step makeup aja gitu, tapi ternyata itu ngaruh banget. Bawah mata kita tuh ntar jadi nggak ashy, makeup jadi lebih nyatu sama warna kulit. Dan aku pakainya di sini sudut depan mata, belakang dikit karena aku ada area yang gelap juga nih di sudut-sudut belakang. Terus di sini nih biasanya bawah dagu. Nah sekarang sih aku lagi nggak ada produknya, tapi kalau misalnya kalian banyak kemerahan, kalian juga bisa coba pakai color korektornya yang warnanya hijau. Terus aku blend pakai brush. Next aku mau pakai produk yang sering banget ditanyain ke aku, yaitu Flawless Cushion Serum ESQA. Banyak banget yang nanya, "Kak, serum ESQA tuh bagus nggak sih?" Dan jawaban aku bagus banget buat kalian yang pengen dapetin finish makeup yang lebih glowing, yang lebih kayak kulit sehat. Cocok banget buat kalian yang pengen bikin clean makeup look. By the way, ini cushionnya tuh udah packaging yang baru. Kalau yang lama tuh warnanya lebih krem gitu. Kalau yang sekarang lebih SK banget gitu loh, sama kayak produk yang lain, rose gold gitu. Ini aku mau pakai yang warnanya karamel. Terus karena makeupnya pengen lebih kelihatan clean, aku tekniknya mau apply-nya di daerah-daerah yang butuh coverage aja. Nanti selebihnya ke seluruh mukanya di tap-tap pakai sisa yang ada di sponge-nya. Untuk coverage-nya ini tuh medium buildable to full. Terus di blend-nya tuh juga gampang banget. Nih bekas jerawat aku parah banget yang sebelah kiri. Tutupin ya, kayak udah jauh lebih ketutup. Pokoknya aku utamain daerah-daerah yang butuh coverage lebih dulu nih, under eye. Baru abis itu aku ratain ke seluruh muka. By the way, aku tuh kalau ngetap pakai cushion atau pakai foundation tuh butuh effort lebih banget, terutama di bagian pipi. Karena aku tuh banyak banget rambut halusnya, jadi kalau nggak hati-hati bisa gompel makeupnya, bisa nggak nempel. Apalagi di sini yang tadi aku bilang kulit iritasi kayak agak kebakar gitu. Ini tapi alhamdulillah tetap nempel, nggak brudul. Nah untuk bekas jerawat yang masih kelihatan, aku mau spot conceal. Ini pakai Flawless Liquid Concealer ESQA. Aku kayaknya udah 3 tahun pakai produk ini, dan sampai detik ini masih jadi my top one lokal brand concealer. Aku juga sering banget makeupan pakai concealer ESQA doang, nggak perlu cushion, nggak perlu foundation, karena dia coveragenya tuh menurut aku bagus banget. Nih aku pakai yang warnanya karamel, pakai di pipi sedikit, terus di sudut mata sedikit. Dia tuh bener-bener creamy, gampang di blend, coveragenya full, dan pilihan warnanya ada banyak. Pokoknya kalau aku disuruh pilih 5 produk favorit aku dari ESQA yang udah pasti masuk tuh ini concealernya. Wow, bagus banget ya. Nah untuk blush sama contournya aku mau pakai ini produk ESQA X Barbie. Nama produknya ini Golden Girl Cream Blush and Contour Duo. Aku pakai yang warnanya peach. Ini udah pernah aku pakai, tapi aku baru nyadar kalau kacanya belum aku buka plastiknya. Untuk konturnya aku mau pakai di atasnya tulang pipi nih. Kalau kalian gitu kan nih ada garis, aku pengen apply di atas garisnya nih. Di sini aku suka banget sama warna konturnya karena ngasih ilusi konturingnya tuh warnanya natural gitu loh. Jadi kayak emang alami, kalian tirus. Terus juga tips pakai kontur sama blush buat yang berkerudung, saran aku bisa agak dimajuin sedikit ke area depan pipi, karena kalau cuma sampai sini misalnya terus ntar kalian pakai kerudung segini tuh udah ketutup gitu, kontur sama blush jadi kayak gak kelihatan. Terus aku suka pakai di bawah sini sedikit dan di hidung. Terus juga di sini sedikit biar kelihatan gradasi warnanya.
Terus untuk blushnya aku pakai di atasnya kontur di sini-sini tuh. Nah, untuk ngeset makeupnya aku mau pakai ini Flawless Micro Setting Powder yang warnanya custard. Poin plus pertama, ini tuh ditutup packagingnya udah ada kacanya, jadi lebih simple gitu kalau misal kalian pengen bawa-bawa buat touch up. Terus kedua yang aku suka, ini tuh partikel bedaknya bener-bener halus banget. Jadi bikin makeup tuh kelihatan lebih halus, lebih soft gitu, nggak harsh. Ini aku pastiin lagi dulu di under eye aku udah nggak ada creasing, baru aku set. Si puffnya juga ini halus banget. Aku set di area bawah mata sama di smile lines nih yang paling penting. Terus yang aku rasain ini tuh cushionnya ESQA termasuk yang less crack banget gitu loh. Biasanya aku tuh kalau pakai cushion smile lines aku udah pasti udah nge-crack kemana-mana karena emang bukan salah cushion ya, tapi emang smile lines aku yang terlalu dalam. Waktu itu juga aku di make upin sama Kavina. Kavina juga bilang kayak ini kayaknya kamu emang udah susah diapa-apain karena smile linesnya yang emang terlalu dalam. Jadi bukan salah produknya lagi gitu loh. Tapi ini pakai ESQA smile-nya nggak kelihatan, keren. Ini aku tetep. Selanjutnya juga ini salah satu produk kesukaan aku dari ESQA, yaitu ini Flawless Powder Foundation-nya. Ini udah hit pan, terus aku sengaja nyimpen ini biar kalian lihat. Tuh kayak ini tuh bagus banget, coveragenya medium to full. Kalau misalnya kalian lagi males make upan tebel-tebel, kalian pengen yang lebih satset-satset tapi pengennya tetap ngasih coverage, kalian bisa pakai ini. Biasanya aku tuh pakai ini buat ngetambel daerah-daerah aku yang ada bekas jerawatnya, sama buat ngeset makeup aku secara keseluruhan. Dan ini tuh salah satu kunci makeup aku biar tahan lama. Aku set ke seluruh muka. Dan biasanya aku tuh pasti ngeset pakai powder foundation ESQA kalau aku mau aktivitas berat gitu, kayak misalnya aku mau konseran yang kira-kira aku bakalan jingkrak-jingkrakan, bakalan keringetan, atau mau ke acara. Ini udah kewajiban ngeset pakai powder foundation ESQA. Tolong banget abis tonton video ini langsung dimasukin ke keranjang kalian ya, karena ini sangat amat bagus. Terus aku mau timpa lagi makeup aku pakai blush on sama kontur luar biar lebih tahan lama. Ini mau pakai cheek palette yang Athena, yang aku suka banget. Ini tuh udah ringkas gitu loh, ada kontur, ada highlighter, dan ada blushnya. Terus yang Athena ini tuh warnanya bagus banget. Nih aku pakai dari warna konturnya dulu. Tuh dia langsung keluar warnanya. Terus powdernya ini tuh blendable banget gitu loh, warnanya nggak langsung ngeblok di muka. Highlighternya bagus banget ya, blending tapi partikelnya tetap halus. Nah, karena muka aku udah terlalu penuh dengan produk-produk yang powdery, aku mau set dulu ini pakai Miss Universe setting spraynya ESQA. Ini tuh menurut aku ngebikin muka kita jadi lebih glowing gitu. Kandungannya juga udah ada rose water, papaya extract, cucumber extract, grapeseed oil, dan vitamin E. Jadi ini bantu muka kita lebih ke hidrasi juga, dan udah ada anti pollutionnya. Ini spritzernya tuh bener-bener halus banget, jadi partikel airnya tuh lebih kecil-kecil gitu. Dan kalau partikelnya lebih mikro, penyerapan ke kulit itu jadi lebih maksimal. Tuh complexion aku jadi bagus banget, kayak kulit sehat. Lanjut ke bagian mata, aku mau pakai eyeshadownya ESQA. Dulu tuh warnanya cuma 2 kalau nggak salah, yang peach sama yang pink. Dan aku tuh kayak bertanya-tanya kapan ya ESQA ngeluarin warna eyeshadow baru, karena tekstur eyeshadow itu menurut aku bagus banget, pigmentasinya bagus. Dan akhirnya sekarang ESQA ngeluarin 3 warna eyeshadow baru. Yang pertama ini ada yang warnanya mauve, warnanya tuh lebih ke pink nude coklat gitu. Kedua ada yang warnanya goldy, ini lebih ke emasan, terus juga lebih warm, ada warna orange-nya juga. Dan yang terakhir warnanya steel, ini lebih nude, arahnya tuh ke coklat ke abu-abuan gitu. Dari ketiga ini tuh yang paling aku suka yang warna steel sama yang mauve, tapi aku mau pakai yang mauve aja karena menurut aku ini warnanya tuh lebih wearable banget buat sehari-hari nih. Tapi misal kalau kalian pengen pakai ke acara yang lebih formal, pengen eye look yang lebih macem-macem juga, ini menurut aku masih bisa banget. Nah, ini dia swatches warna-warnanya. Dia tuh ada yang teksturnya matte, ada yang shimmer, dan bener-bener creamy gitu loh. Pigmentasinya bagus banget dan di blendnya gampang banget. Pertama aku mau pakai yang warnanya sweet chai dulu buat di seluruh kelopak mata. Ya Allah, lupa kalau ini pigmented banget. Kita pindahin ke kelopak mata sebelahnya.
Terus aku pakein juga di bawah mata. Terus sekarang aku ambil yang warnanya gelap, ini warna moon rock buat kayak bikin eyeliner gitu. Terus aku pakein juga di sudut belakang bawah mata, dikit aja nggak usah banyak-banyak. Terus aku mau pakai yang warna shimmernya di sudut depan. Karena hari ini temanya clean makeup, aku nggak mau pakai shimmer di eyelid biar lebih kelihatan natural. Jadi di sudut depan mata aja tuh kayak. Lanjut mau pakai waterproof intense eyeliner ESQA, dan menurut aku ini bener-bener sesuai namanya, warna hitamnya tuh bener-bener intense yang pekat banget gitu. Tuh kayak hitam banget. Terus spidolnya ini tuh kokoh gitu, bukan yang terlalu melewat-melewat, jadi nggak gampang bleber pas dipakai. Aku pakainya seperti biasa dari sudut belakang mata. Terus aku mau isi tight line-nya pelan-pelan aja karena ini pakai eyeliner spidol. Masuk ke part terakhir, pas banget karena bibir aku tuh super kering. Aku mau pakai lip gloss-nya ESQA, ini yang shades-nya Jakarta. Kalau lip gloss-nya ESQA itu tuh masih ada pigmentasinya gitu loh, bukan yang kayak clear gloss gitu. Dan yang warna Jakarta ini tuh bagus banget. Ini dia hasil makeup aku full face pakai produknya ESQA. Aku suka banget sama hasilnya. Dipakainya juga ringan, gak ada rasa berat sama sekali. Dan yang paling aku seneng tuh ESQA brandnya selalu konsisten, gak pernah ngeluarin produk yang fail. Dari dulu selalu berinovasi, kasih produk yang kualitasnya bener-bener bagus tapi harganya tetap affordable. Sejauh ini aku belum nemuin produk ESQA yang gak worth it buat dibeli karena semuanya beneran sebagus itu. Semoga videonya bisa membantu buat kalian yang masih suka bingung mau beli produk ESQA yang mana. Sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.